Halo teman-teman, perkenalkan saya Kun Haribowo. Saat ini aktif sebagai dosen di Prodi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, Departemen Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Kali ini kita akan belajar tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang biasa disingkat SPPN. Indonesia terdiri dari 34 provinsi, 398 kabupaten, 93 kota, 87 kementerian dan lembaga, serta ratusan OPD yang diprediksi akan membutuhkan sejumlah 111.000 perencana pembangunan di Indonesia. Perencana pembangunan diharapkan dapat menjamin kualitas dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di Indonesia yang mendukung Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang disingkat SPPN. Nah, teman-teman di sini tahu tidak, apa sih SPPN itu? Singkatnya, seperti hidup, SPPN juga memiliki perjalanan. Mari kita simak sampai selesai perjalanan SPPN supaya kita lebih tahu. Seperti yang tertampil di belakang saya, perjalanan kebijakan perencanaan pembangunan di Indonesia diawali pada tahun 1945, ditandai dengan adanya revolusi kedaulatan. Tahun 1960 keluar Perpres nomor 1 GBHN Pidato Manifesto Politik TAP MPRS nomor 1 MPRS tahun 1960, GBHN 1 dan TAP MPRS nomor 2 MPRS tahun 1960. Garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahap 1 tahun 1961 hingga 1969. Tahun 1963 penetapan Presiden nomor 12 tahun 1963, lahir Bappenas. Tahun 1966 Orde Baru, TAP MPRS nomor 21 MPRS tahun 1966 tentang landasan pembaharuan kebijakan ekonomi dan TAP MPRS nomor 12 MPRS tahun 1966 tentang pembaharuan kebijakan politik luar negeri. Selanjutnya, GBHN Repelita 5 tahun 1-6 dan Sarlita 1 tahun 1969 hingga 1998. Periode tahun 1971 hingga 1998, MPR berhasil merumuskan dan menetapkan GBHN. Misalnya TAP MPR nomor 2 MPR tahun 1998. Kemudian ada Propenas 5 tahun dan Repeta 1 tahun dari tahun 2000 sampai 2004. TAP MPR nomor 2 MPR 1998 tentang GBHN, TAP MPR nomor 10 MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara. TAP MPR nomor 4 MPR 1999 tentang GBHN tahun 1999 sampai 2004. SPN yang berlaku tahun 2005 menggantikan GBHN sebagai landasan perencanaan pembangunan di Indonesia. Nah, kenapa kita membutuhkan perencanaan pembangunan? Kondisi perkembangan wilayah di setiap desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, hingga provinsi berbeda-beda, terutama dikarenakan kondisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, hingga potensi-potensi kewilayahan yang beragam antara satu dengan yang lainnya. Salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah adalah dengan penguatan otonomi daerah dalam pengelolaan pembangunan daerah melalui desentralisasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
Dengan diberlakukannya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN sebagai landasan perencanaan pembangunan di Indonesia, saat ini setiap daerah dan pemangku kepentingan memiliki peran besar dalam perencanaan pembangunan di daerahnya, termasuk dalam mengelola penganggaran dan dokumen-dokumen perencanaan dari level kelurahan, kota, kabupaten, provinsi, hingga nasional. SPPN adalah satu kesatuan tata perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan dokumen yang pertama adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP baik nasional maupun daerah. Yang kedua adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM nasional maupun daerah, serta Rencana Strategis atau Renstra SKPD. 3. Rencana Pembangunan Tahunan atau RKP baik di tingkat nasional maupun daerah, dan Rencana Kerja atau Renja SKPD. Tujuan SPNN adalah: pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah. Ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan. Keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Berikut adalah bentuk dan substansi dokumen perencanaan pembangunan. Nah, begitu teman-teman. Bagaimana? Sudahkah terjawab rasa penasaran kalian? Silahkan jawab kuis berikut di kolom komentar ya. Yang pertama, undang-undang yang memuat RPJN tahun 2005 hingga 2025 adalah: nomor 2, visi yang tertuang dalam RPJPN Indonesia 2025 hingga 2025 adalah: nomor 3, menurut Anda, apa peran visi dan misi dalam dokumen perencanaan pembangunan di Indonesia? Jangan lupa untuk mempelajari lebih lanjut mengenai SPPN. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.